Memperingati kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memperingati anugerah terbesar. Memperingati kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mensyukuri anugerah terbesar. Yang mana kita diperintahkan oleh Allah mensyukuri nikmat, jangankan nikmat terbesar, nikmat terkecil sekalipun kita tidak akan bisa menciptakannya. Kita wajib bersyukur. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan kepada kalian walaupun sedikit, maka aku berjanji akan menambah-nambah nikmat kepada kalian. Bagaimana dengan nikmat yang besar? Bagaimana dengan nikmat terbesar? Makanya benar kalau ada ungkapan orang-orang yang berakal sehat, orang-orang yang berakal suci mengungkapkan bahwa mengagungkan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengingatnya tidak membutuhkan dalil. Ingat bahwa ta'zimu maulidil Mustafa Muhammad wa dzikra maulidil Mustafa Muhammad, ingat, la yahtaju ila dalil, tidak membutuhkan dalil. Maka siapapun manusia yang mempertanyakan dalil mengagungkan kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad, dalil mensyukuri kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad, jelas ini orang betul-betul tidak paham kepada posisi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia tidak paham kepada nilai diciptakannya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia juga kalau punya rumah walaupun kecil, lalu dia mengorbankan sebahagian hartanya, demi apa? Mensyukuri rumah tersebut, syukur kepada Allah. Lalu mengundang teman-temannya, keluarganya, tetangganya, lalu memberi makan, menjamu dengan makanan, tempatnya dihias, diperbagus agar nikmat, enak, nyaman, dipandang, dirasa, dicium, diraba, makanan minumannya yang enak-enak. Dalam rangka apa? Syukuran saya punya rumah. Ada yang syukuran saya naik jabatan, ada yang syukuran saya lulus sekolah, ada yang syukuran saya sehat, ada yang syukuran dapat arisan, ada yang syukuran anak saya dikawinkan, ada yang syukuran anak saya dikhitan, ada yang syukuran macam-macam itu syukuran. Saya sudah lulus, sudah punya gelar, ya. Walhasil syukuran seperti ini lalu berkorban, ya. Ketika tasyakur bin ni'mah pahami oleh kita, dipandang oleh semua manusia yang berakal sehat, baik muslim maupun non muslim, itu adalah perbuatan yang bagus, sepakat semua. Sehingga semuanya tidak membutuhkan dalil lagi. Tidak pernah ada yang mempertanyakan ketika ada orang yang syukuran rumahnya, mana dalil Quran hadisnya. Betul nggak? Tidak pernah ada yang mempertanyakan ketika orang dapat jabatan baru, naik jabatannya jadi bupati, hatta jadi lurah sekalipun, gitu kan? Lalu syukuran dia, kan?
bikin makanan, lalu sedekah dan sebagainya. Nah, lalu dipertanyakan, mana Pak Bupati, mana Pak Lurah, ini dalil Quran dan hadisnya? Tidak pernah dipertanyakan. Kenapa? Kenapa tidak pernah dipertanyakan? Kenapa? Karena semua sudah paham, muslim atau non muslim sudah paham bahwa mensyukuri nikmat, ya, adalah bagian dari perbuatan yang baik, disepakati oleh semua, tidak membutuhkan dalil lagi. Saya sehat, syukur, ya. Walaupun, ya, Tuhan, ya, yang mana dia bersyukur kepada Tuhan, dia tidak sama. Ada yang syukur sama Allah, ada yang syukur itu sama matahari, ada yang syukurnya sama api, ada yang syukurnya sama berhala, ada yang syukur macam-macam. Namun walhasil Tuhannya siapa saja, namanya mensyukuri nikmat, mensyukuri anugerah, sepakat semua. Membutuhkan dalil tidak? Pernah memperdebatkan tentang dalil syukuran? Nggak pernah. Lalu tiba-tiba datang yang memperdebatkan, yang mempermasalahkan dalil mensyukuri kelahiran Nabi. Nah, maka ketika ada orang yang mempermasalahkan dalil mensyukuri kelahiran Nabi, maka Buya bertanya kepada orang tersebut. Apa pertanyaan Buya? Kenapa kamu mempertanyakan dalil mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara kamu sendiri kalau punya anak, begitu lahir anak lalu kamu mensyukurinya, kamu juga tidak akan mempertanyakan dalilnya. Siapapun di muka bumi kalau punya anak, lahir anaknya lalu mensyukuri kelahiran anaknya, apalagi di zaman sekarang ini sudah ramai, sudah jadi kebiasaan, apa ulang tahun, kan? Kalau dipandang bahwasanya panjang umur itu adalah anugerah, lalu syukuran lagi setiap tahunnya, syukuran lagi setiap tahunnya, syukuran lagi setiap tahunnya, tidak ada yang mempermasalahkan. Lalu kenapa tiba-tiba kamu mempermasalahkan syukuran atas dilahirkannya Nabi Muhammad SAW? Ada apa dengan akal kamu? Saya tidak akan mempertanyakan imanmu kepada Allah, imanmu kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mensyukuri nikmat, muslim dan non-muslim sama, tidak beda pendapat. Yang beriman kepada Allah suka syukuran, yang tidak beriman kepada Allah sudah suka syukuran, yang menyembah berhala pun suka syukuran. Cuma yang akan dipertanyakan adalah akal. Apa yang saya pertanyakan? Yang saya pertanyakan adalah bagaimana akalmu memandang kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad? Apakah menurut penilaian akalmu kelahiran Nabi Muhammad itu adalah suatu kerugian bagi kamu, musibah bagi kamu? Atau kehinaan bagi kamu, kecelakaan bagi kamu? Pahami oleh kalian. Hayati oleh kalian. Mari kita lihat. Andai kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dilahirkan, tidak diciptakan oleh Allah, akan ada kerasulan tidak? Akan ada ajaran Allah yang datang kepada kita tidak?
Akan ada Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman bagi kita atau tidak? Akan ada Islam, ihsan dan iman atau tidak? Akan ada ilmu Allah, akan ada amal soleh, al-akhlaqul karimah atau tidak? Pahami oleh kita. Ini kalau berbicara tentang hubungan sebab akibat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan hidayah, ingat, kepada semua manusia dan bangsa jin yang menjadi sumber keberkahan dan sumber rahmat, sumber keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dari dunia sampai akhirat. Itu semua yang Allah jadikan wasilahnya adalah Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Nabi kita kalau tidak diciptakan, bagaimana menurut akal kalian? Kalau Nabi kita tidak dilahirkan, bagaimana menurut akal kalian? Pahami oleh kita. Maka kalau akalnya sehat, ini permasalahannya dalam akal. Kalau akalnya sehat, pasti akan memandang bahwa diciptakan, bahwa dilahirkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah anugerah terbesar, bukan cuma bagi umat Islam saja, bukan cuma bagi manusia saja, tapi bagi semua alam semesta. Hayati oleh kita semua. Kalau kelahiran anak kita saja, anak kalian saja sudah kalian syukuri, bagaimana dengan kelahiran Nabi kalian Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau anak kita saja kita adakan ulang tahun, bagaimana dengan kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad? Jadi mengagungkan, mengingat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahtaju ila dalil, tidak membutuhkan kepada dalil selama akalnya masih sehat. Makanya kalau mempertanyakan dalilnya, ini ada sesuatu dalam akalnya, artinya pandangan akalnya terhadap kelahiran Nabi ini, apakah memandang ini sebagai anugerah atau bukan? Ini permasalahannya. Kalau dipandang kelahiran Nabi sebagai anugerah, sebagai nikmat, apalagi terbesar, sudah tidak ada masalah lagi, tidak butuh lagi dalil. Orang bersyukuri nikmat, orang mengingat anugerah kok. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan semua manusia yang berakal, apalagi umat Islam, apalagi yang mengaku beriman, apalagi yang mengaku mencintai Allah, mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paham? Di sisi lain, bahwasanya mengingat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hal apanya saja adalah sesuatu amalan yang dimuliakan Allah, amalan yang ditinggikan oleh Allah. Paham? Amalan yang diridhai Allah, amalan yang dicintai Allah, amalan yang dirahmat Allah, amalan yang diberkahkan oleh Allah, amalan yang diganjar oleh Allah setinggi-tingginya berdasarkan dalil Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na laka dzikrak. Kita sering membaca surat ini. Wa rafa'na laka
Apa artinya? Maknanya wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituruni ayat itu, wa rafa'na laka dzikrak, wahai Muhammad, kami telah mengangkat setinggi-tingginya bagimu dzikraka, sebutanmu, dzikraka, ingat kepadamu, ingat. Dzikraka, cerita tentangmu kami angkat setinggi-tingginya. Dzikraka, namamu kami angkat setinggi-tingginya. Lalu datanglah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah engkau wahai Rasulullah makna daripada firman Allah wa rafa'na laka dzikrak? Dan Rasulullah menjawab kepada malaikat Jibril, Allah yang Maha Tahu. Lalu malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi kita bahwa maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya kami tidak disebut kecuali engkau juga disebut bersama kami. Kami tidak diingat kecuali engkau pun juga diingat bersama kami. Pahami oleh kita. Maka mengingat baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad, menyebut-nyebut baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad, menceritakan tentang baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad, bagian daripada wa rafa'na laka dzikrak yang diridhoi oleh Allah. Artinya merupakan amalan yang ditinggikan oleh Allah nilainya. Pahami oleh kita. Jangan dianggap bahwa memperingati Maulid Nabi bukan merupakan amal soleh, lah, tapi memperingati Maulid Nabi amal soleh yang sangat ditinggikan nilainya oleh Allah. Dengan nas Quran wa rafa'na laka dzikrak. Lalu siapa yang didongeng-dongeng dalam acara Maulid Nabi? Jawab. Jawab yang keras. Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa yang sedang diingat dalam acara Maulid Nabi? Siapa yang sedang dikisahkan, dihikayatkan, diceritakan kemuliaannya dalam acara Maulid Nabi? Bukankah kita semua dalam acara Maulid Nabi sedang zikrun Nabi, mengingat Nabi, menceritakan tentang kebesaran Nabi, mendengarkan tentang cerita Nabi? Jawab. Ya. Kalau iya, berarti kan masuk kepada firman Allah wa rafa'na laka dzikrak. Allah berjanji akan mengangkat setinggi-tingginya amalan hambanya. Amalan apa? Amalan mengingat, amalan menceritakan, mendongeng-dongengkan, kan? Mengkisahkan, menghikayatkan tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, menceritakan Nabi tentang apanya? Tentang apanya saja. Tentang apanya saja. Ada cerita tentang Nabi itu, tentang nasabnya. Kanjeng Nabi Muhammad Ramana Raden Abdullah. Cerita tentang apa? Nasabnya. Ada cerita Nabi tentang diciptakannya. Ada cerita Nabi tentang dilahirkannya. Ada cerita Nabi tentang masa kecilnya. Ada cerita Nabi tentang diangkatnya menjadi Rasul. Ada cerita Nabi tentang masa kerasulannya.
Ada cerita Nabi tentang dakwahnya, ada cerita Nabi tentang kehidupannya dengan keluarganya, ada cerita Nabi tentang pergaulannya dengan tetangganya, ada cerita Nabi tentang akhlakul karimahnya, hatta dengan orang-orang yang memusuhinya. Ada cerita Nabi tentang mukjizatnya, ada cerita Nabi tentang irhasnya, yakni khawarij, adat keistimewaan yang terjadi pada diri Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi. Itu adalah irhas, kan? Ada cerita Nabi tentang diangkatnya ke langit, Mi'raj dan Isra'nya. Ada cerita Nabi tentang, ada cerita tentang apa saja tentang Nabi. Ini masuk kepada makna zikrun Nabi. Kalau masuk kepada makna zikrun Nabi, maka ini merupakan amal soleh yang marfu'un indallah, yang diangkat setinggi-tingginya oleh Allah. Paham ya kita? Ayat ini. Jadi bukan amalan tanpa pahala, bukan pengorbanan tanpa pahala. Baik panitianya, keluarga besar, sekolah IAIS, maupun juga kita yang hadirnya, kita sama-sama mengorbankan waktu, kita sama-sama mengorbankan sebagian tenaga, kita sama-sama mengorbankan, ada yang mengorbankan sebagian hartanya, dipakai bensin dan sebagainya. Walhasil semuanya ikut berkorban. Dalam rangka apa? Dalam rangka zikrun Nabi, mengingat Kanjeng. Dalam rangka zikrun Nabi, mendengar cerita tentang Kanjeng Nabi, ya. Mubaliknya dalam rangka menceritakan, kan, kebesaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ini yang harus dipahami, bahwa maulid Nabi bagian dari zikrun Nabi, dan zikrun Nabi harus diamalkan oleh manusia. Zikrun Nabi harus diamalkan oleh setiap muslim, siangnya malamnya. Ingat, setelah zikrullah, pahami bahwasanya mengingat Allah, menceritakan tentang keagungan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki setelahnya harus diingat juga, harus diketahui juga, harus didongeng-dongengkan juga, harus didengar juga tentang keagungan nabinya, rasulnya, kekasihnya teragung, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini makna wa rafa'na laka la uzkar, ya, illa dzukirta ma'i. Aku tidak diingat kecuali engkau pun diingat bersamaku. Ini makna wa rafa'na laka dzikra. Jadi peringatan Maulid Nabi masuk kepada makna tasyakur bin ni'mah, masuk kepada makna tahaddus bin ni'mah, yakni menceritakan nikmat, menceritakan anugerah atas dasar perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Masuk kepada makna syukur yang disebut oleh Allah dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Masuk juga kepada makna al-farah, merasa bahagia ketika mendapatkan karunia Allah, rahmat Allah, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Qur'annya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah memerintahkan kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mempublikasikan kepada semua manusia dan bangsa jin
agar diperintahkan semua manusia dan bangsa jin supaya bahagia ketika menyikapi karunia Allah dan rahmat Allah yang Allah limpahkan kepada mereka. Maka pertanyaannya, karunia yang mana, rahmat Allah yang mana yang bisa menandingi wujud Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Tidak ada. Maka Allah bersaksi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semua alam semesta. Bukan rahmat bagi dirimu saja, bukan rahmat bagi keluargamu saja, bukan rahmat bagi umatmu saja, bukan rahmat bagi ahli bumi saja, tapi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Ecesente. Paham? Alhamdulillah. Ayat ya. Maka berbahagialah kita ketika kaki bisa melangkah ke majelis maulid. Kaki ini menjadi saksi, tubuh ini menjadi saksi, pengorbanan harta kita menjadi saksi. Ingat bahwa ini semua digunakan untuk mengingat baginda Nabi besar Muhammad, mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad, mengenal lebih jauh tentang kebesaran Sayyidina wa Maulana Muhammad. Pahami oleh kita, demi mengagungkan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dan juga di samping itu, kita semua hadir punya harapan besar, ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan cahaya, ingin mendapatkan asrar, ingin mendapatkan kasih sayangnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah semua mendapatkannya. Kita harus bersyukur kepada Allah dengan amalan seperti ini. Ketahuilah wahai umat Islam, bahwasanya selama umat Islam mengagungkan, ingat, dan mengingat Allah, mengingat dan mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering menceritakan tentang keagungan Allah, sering menceritakan tentang keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka imannya mukminin, Islamnya muslimin, insya Allah tidak akan rusak, akan terjaga utuh. Ingat, agama ini akan terjaga utuh selama Allah diingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingat. Umat Islam tidak akan kehilangan kendali dan tidak akan kehilangan solusi dalam kehidupannya selama Allah diingat, selama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingat, selama Allah dan Rasulnya disebut-sebut dan didongeng-dongeng, selama Allah dan Rasulnya diagungkan, maka umat Islam tidak akan kehilangan kendali, tidak akan kehilangan jati diri, tidak akan lenyap keuntungan yang Allah anugerahkan kepada umat Islam. Tidak akan dicabut, tidak akan runtuh kemuliaan umat Islam. Umat Islam rusak nilai-nilainya, umat Islam hina, umat Islam hilang kendalinya ketika umat Islam ini lupa kepada Allah, lupa kepada Kanjeng Nabi Muhammad.
tidak mengagungkan Allah, tidak mengagungkan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Tidak pernah mendengar lagi tentang kebesaran